tanggapan Umi Pipik terkait keputusan Irish Bella? Sebagai seorang ibu, sudah ada ucapan selamat dari anak-anak belum? Udah, anak-anak dari tadi nge-tag-in di Instagram. Terus di grup juga mereka pada voice note. Karena kita kan ada grup anak-anak ya. Isinya saya sama anak-anak. Jadi mereka tidak mau. Sebenarnya tiap hari kan hari ibu ya. Tiap hari ibu harus dimuliakan. Tiap hari ibu harus disayangi. Tiap hari harus taat, tiap hari harus perhatian ibu, bukan hanya tanggal 22 saja. Ini buat anak-anak semuanya ya. Jadi setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah bagaimana kamu mencari surga melalui ibu. Umi masih ingat gak sih waktu kecil sosok ibu tuh seperti apa sih yang mungkin perjuangannya gitu? Saya itu termasuk iri sama orang-orang yang masih mempunyai ibu. Karena saya umur 11 tahun, seusia Adiba lah, saat Adiba kehilangan ayahnya. Umur segitu saya kehilangan ibu saya gitu. Jadi sangat dalam sekali makna seorang ibu itu. Jadi buat kalian yang masih punya ibu, mereka adalah rahmat. Jadi minta doanya terus, ya perhatiin. Kalau buat ibu marah ya namanya orang tua, jadi bisa pahami, sayangi. Karena kalau udah nggak ada, ya akan nyesel. Umi dikit dong tanggapannya tentang Amar nih Mi. Tentang Amar. Bukan dia lagi nih. Urusannya orang lain mulu. Tanggapan aja sih Mi, melihat kecewa gak sih Mi melihat Amar yang sekarang keterlibatan tiga kalinya gitu. Om Deddy kan salah satu orang yang juga kecewa melihat sikap Amar. Umi apakah mengikuti sikap Om Deddy juga kecewa merasa dibohong atau gimana Mi? Iya, sebenarnya menyayangkan. Cuma kan begini, saya pernah mendampingi seorang caman, ya almarhum dulu seperti apa, bahkan sampai overdosis. Tapi memang semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana memang orang-orang seperti itu butuh support. Tapi ketika kita sudah memberikan supportnya dan support itu disalahgunakan, nah ini kan yang membuat akhirnya semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Dan saya tidak pernah menyalahkan Iris jika dia memberikan keputusan yang seperti itu, karena itu kembali kepada dia. Semua kan sudah memberikan kesempatan ya sudah doakan yang terbaik saja gitu. Semoga Amar juga menjadikan pelajaran yang berharga buat Amar, bagaimana harus menghargai sosok manusia yang banyak sekali memberikan perhatian kepada dia, seperti papahnya ya, keluarganya lah sudah pasti ya kan gitu. Jadi semoga menjadi pelajaran yang berharga lah buat aku. Umi di tahun 2003 kan kayaknya banyak job juga nih, kayak dari Amin. tadi pagi-pagi ambiar Allah, gitu didoain sampai ke sini sama juga ente, itu ada amin. capek gak sih Umi mungkin dia? Ya hidup di dunia memang bercapek mas ya. Nanti kalau nggak capek, kalau kita udah di akhirat nggak ada yang capek, tapi ya dinikmati lah. Tapi untuk Abijar sendiri ada target menikah gak sih Umi 2024? Saya nggak tahu, ya saya juga nggak mau memburu-buru anak, biarkan saja anak jangan menjalani kesiapan. Siap mentalnya juga anak yang tahu ya. Ibu kan hanya bisa ngedoain semoga dipertemukan jodoh yang terbaik. Tapi kalau Adiba nemenin Egy juga gak sih Umi ke luar negeri? Kemarin yang di Solo Adiba nemenin. Gitu, karena banyak waktunya gitu. Tapi yang di Turki ini Adiba nggak bisa ketemu gitu, karena si Egy-nya juga harus di mes ya mungkin ya, gitu, keluar. Jadi Adiba sekarang lagi ada di rumah. Jadi sudah, nanti yang ke Qatar habis dari Turki mereka ke Qatar, nah ke Qatar Adiba di Mi, nerusin soal Amar Joni dan Irish Bella ini. Umi sendiri setuju nggak sih artinya langkah yang diambil oleh Iris? Ya, saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Saya nggak bisa merasakan bagaimana perasaannya Iris gitu. Yang tahu kan mereka berdua yang menjalani gitu. Ya sudah pasti saat Iris memutuskan apapun itu keputusannya, sudah pasti dia dengan istikharah. Karena saya mengajarkan istikharah terlebih dahulu ya. Dan pasti banyak juga sahabat-sahabat Iris yang menjalankan seperti itu. Jadi sudah dari hasil istikharah ya. Yang terbaik lah buat mereka berdua supaya saling belajar. Tapi banyak juga netizen yang menyayangkan langkah yang diambil oleh Iris. Ya karena kan kita nggak tahu di posisi mereka. Kadang kita kan hanya sayang ya. Yang menjalani kan mereka. Yang tahu bagaimana hati keduanya itu mereka gitu.
dan sudah pasti kan ini udah qadarullah, udah menjadi sudah menjadi kehendaknya gitu. Daun yang jatuh itu sudah jadi kehendaknya Allah. Kita nggak bisa menjudge juga, menyalahkan satu pihak, tidak bisa. Karena ini pasti sudah diobrolin. Gitu. Umi sendiri akankah pengen ngobrol-ngobrol sama Iris terkait mungkin Enggak lah, enggak. Kalau untuk keputusan udah bagaimana kembali kepada Iris. atau sebaliknya Iris pernah curhat cerita gitu? Lebih kepada Masukan gitu, minta masukan, pendapat Umi. Ya kita pasti memberikan masukan yang terbaik, ya mengembalikan lagi. Kita kan hanya bisa mendengar ya, terus memberikan arahan yang terbaik. Tapi kan semua kembali kepada yang menjalani. Nah, saya juga nggak bisa masuk ke ranah yang itu. Mungkin ada yang mau diucapkan dari Umi buat Iris, apa yang mau disampaikan, doanya, Ya kalau supportnya. buat Iris sih insya Allah dia wanita yang kuat, yang luar biasa, yang tidak mau gini loh. Jangan kita hanya lihat dari sisi seorang Amar yang memakai narkoba, kesalahannya. Mungkin ada satu hal yang Iris tidak mau menceritakan hal ini. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, sesuatu yang buat Iris ini mungkin tidak baik untuk diceritakan, ya, karena menjadi Iris sudah menjadi pakaian buat Amar gitu ya, dan itu yang terbaik buat saya. Jauh lebih baik diam daripada nanti malah memperkeruh suasana. Tapi saya pikir Iris sudah wanita yang kuat luar biasa. Terima kasih. Umi, harapan di 2024 apa nih Umi? Harapannya sehat afiat, itu yang paling penting. Karena kalau udah sehat, saya bisa beraktivitas, bisa berdakwah, gitu ya. Terus saya bisa bangun rumah yatim saya, itu harapan saya. Pengennya 2024 saya bisa mewujudkan bangun rumah yatim. Nanti di mana rencananya Umi? 2023 sendiri seperti apa Umi? 2023 setiap tahun, setiap hari, setiap detik adalah penuh dengan makna dan harus kita syukuri. Sampai di titik ini kita masih dikasih nafas, masih dikasih sehat sama Allah, itu udah luar biasa anugerah dari Allah. Banyak bahagia tahun ini Umi. Hah? Banyak bahagia di tahun ini. Kalau makin bersyukur kan makin ditambahin lagi nikmatnya sama Allah. Untuk tahun baru ini sendiri nih nggak ada planning untuk rayain sama Nggak ada, saya nggak pernah rayain tahun baru. Untuk barunya gitu nih. Saya selalu di rumah. Biasanya saya bikin pengajian, zikiran gitu di rumah. Nggak pernah Umi, itu tadi yang rumah yatim itu rencananya tahun depan atau doain aja, doain terkumpul, ada rezeki. daerah mana Umi? Samping rumah saya. Oh, Pengennya masih di daerah rumah ya, Bu? Cibubur. Kenapa alasannya biar kepantau anak-anak itu? Iyalah, buat hari tuanya saya. Jadi kalau nanti saya nggak ada umur meninggal, saya pengen dimakaminnya di situ. Biar anak-anak yatim sering bacain doa, ya dengerin doanya. Gitu. Tapi itu salah satu sempat wasiat dari almarhum nggak sih? Punya anak yatim atau memelihara memang anak waktu itu yatim? beliau itu 1 hari sebelum meninggal diantaranya. Siang hari itu beliau bilang memang, dan saya kan tidak punya cita-cita jadi pendakwah, tidak kepikiran, apalagi saya yang bodoh ilmu Pak Ustazah. Tapi 1 hari itu sebelum meninggal beliau memang bilang, kita sholat zuhur berdua, terus beliau bilang, "Mi, kamu udah harus siap kemana nih?" Saya bilang, "Enggak, kamu udah harus siap dakwah, terusin dakwah gitu, sampaikan walaupun satu ayat." Kenapa saya nggak punya ilmu apa-apa gitu, yang dikenal sebagai ustadz itu kan, pendakwah itu kan kamu, saya bilang gitu. Karena memang seminggu sebelum meninggal beliau nggak mau dakwah, beliau sudah berhenti dakwah, jadwalnya dikasih-kasihin ke teman-teman ustadznya gitu. Terus saya bilang, "Kenapa kamu aja nggak dakwah?" Ya saat itu beliau bilangnya saya sudah jatuh tempo, tapi saya nggak tahu maksudnya jatuh tempo apa. Nggak punya firasat nanti malam beliau akan meninggal gitu ya, itu kan udah Allah ya, sudah takdirnya. Dan beliau hanya bilang, sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, sebentar lagi semua orang bakalan tahu kamu, kenal kamu.
saya masih nggak paham tuh maksudnya apa gitu ya. Terus kalau ada rezeki bikin rumah yatim gitu. Soal itu aja beliau concern banget gitu. Beliau bilang karena seorang istri yang ditinggal suami kalau punya anak banyak gitu ya, terus mereka nggak punya rumah, itu kasihan tinggal di jalanan, belum lagi nanti anaknya nggak sekolah. Nah itu yang sedih malah Rasulullah gitu. Padahal sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kamu bikin rumah yatim, ya jadikan itu rumahnya mereka, gitu. Tampung mereka, ibu dan anak tinggal di situ. Yang terpenting mereka mau belajar Quran. Ibunya mau belajar Quran, baca Quran, hafal Quran. Untuk siapa? Untuk suaminya sudah meninggal, menolong. Anaknya mau belajar Quran, gitu. Untuk siapa? Untuk ayahnya yang supaya menjadi penolong ayahnya itu. Terus karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Itu kalimat itu yang aku nggak paham.